Ya, begini Swan. Ingat tidak waktu ibu mengajar? Ingat ya, ketika ibu mengajar, Swan kan minta izin keluar. Itu alasannya ke WC, kan? Kemudian Islam itu keluar dengan kata-kata kasar. ya oke, kata-kata kasar. Kenapa Islam mengatakan kata kasar seperti itu? Apa nak? Oh, dikasih emosi Ki. Sama siapa nak? Oh, sama teman tak? Oke, dikasih emosi sama temannya. Karena marah itu, ketika kita marah itu hal biasa, sudah manusiawi ya, sudah manusiawi kita lakukan. Tetapi ingat nak, ketika kita marah, kita harus berpikir sebelumnya ya, apakah ini bermanfaat tidak kata-kataku kepada orang. Nah, kata-kata yang kita kasih keluarkan waktu itu sangat tidak beretika sekali ya. Kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu dampaknya juga kembali ke diri kita masing-masing. Tapi saya tahu Wilson, kamu marah itu karena temanmu yang membuatmu menjadi berkata seperti itu, ya. Itu hal wajar namanya, itu hal wajar. Kemudian begini, apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Oh, bersedia. Oke. Kalau kamu bersedia melakukan hal tersebut, saya mau tanya, ingat kan keyakinan kelas kita? Dari yang mana kita langgar di situ? Keyakinan apa? Keyakinan kelas kita. Saling menghormati, saling menghargai. Ya. Disitulah titik kita harus memperbaiki. Ya, saya sebagai guru saya akan berusaha untuk memperbaiki si anak Iswan ini ya. Bagaimana kita bertindak yang lebih baik lagi, ya. Oke, apa yang harus kita lakukan Iswan untuk memperbaiki semua kesalahan yang kita lakukan? Tidak berkata kasar. Oh iya, nah tidak berkata kasar lagi kepada ya, kita itu tidak boleh berkata kasar lagi kepada teman. Ingat di keyakinan kelas kita yaitu saling menghargai, di mana saling menghargai di sini kita ada sifat menghargai kita kepada teman-teman kita, baik itu dari perbuatan, tingkah laku dan cara kita berbicara, ya. Nah, saya harap dengan pertemuan kita ini kita dapat juga menjadi lebih baik lagi, ya. Oke, kembali ke kelasnya, silakan, ya. Kembali. Makanya kita tahu kenapa saya ambil keterangan dulu. Nah, ini baca ayat ini kan dia itu saya lihat di absensi para guru karyanya semakin hari semakin menurun. Nah, kenapa bisa begitu? Apa alasannya Tasya sehingga Tasya itu menjarang ke sekolah? Oh, karena kendaraan. Kemudian alasan apa lagi yang membuat kita tidak ke sekolah? Oh, karena sakit. Kemudian apa lagi alasannya? Karena ini kan sering terjadi, bukan cuma dalam minggu ini. Kemarin juga beberapa hari kamu selalu jarang pergi ke sekolah karena lambat bangun. Jadi apa yang kita sampaikan sama ibu semua bisa kita selesaikan asalkan kita itu bisa mengatur waktu, ya. Ini masalah
salah kendaraan. Ya, ketika tidak masalah kendaraan kita kan bisa di jarak rumahnya kita ke sekolah kan lumayan dekat, kan? Kemudian yang kedua karena malas bangun. Ya, hal yang seperti itu saja tidak harus ada di diri kita. Ya, sifat malas itu harus dibuang. Kita kan punya cita-cita, ya, punya impian. Kita ingin membahagiakan orang tua. Nah, bagaimana kita cara membahagiakan orang tua? Bagaimana cara kita membahagiakan? Kalau kitanya malas bangun. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa kemalasan itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya harus disiplin dengan ya, betul sekali ya. Kita harus disiplin berwaktu. Kita bikin jam 5:30 itu sudah kita bangun dulu. Ya diusahakan, karena kalau tidak kita disiplin karena apa yang harus kita dapatkan nantinya. Kita kan mau jadi manusia yang bisa memanfaatkan sukses ya. Kemudian kalau apakah saya siap memperbaiki kesalahan ini ya. Oke, kalau saya sudah siap untuk memperbaiki kesalahan ini seperti malas bangun, hal apa yang harus kita lakukan? Ya, bangun cepat. Ya, itu termasuk ya hal yang harus kita lakukan supaya menghindari rasa kemalasan itu. Harus dibangun dan cepat. Itulah salah satu solusi yang baik kita ya. Oke, kemudian salah satu keyakinan kelas kita itu yaitu karena ada kurangnya disiplin. Karena kita kan sudah disiplin, itulah salah satu keyakinan kelas yang harus kita disiplin. Kita harus disiplin ya. Oke, kemudian disiplin itu anak harus sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dapat menjadi pola hidup kita sehingga sifat-sifat malasnya tadi itu hilang kalau kita disiplin oleh waktu ya. Jadi besok dan seterusnya itu tidak ada lagi kata saya itu terlambat bangun ya. Hal seperti itu harus dibuang ya. Oke, setelah ini sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa jadi lebih baik lagi dan disiplin ya. Kembali kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswan dari SMP 10 Bulukumba. Saya merasa senang karena saya tidak diberikan sanksi seperti hukuman dari guru saya, Ibu Erli, ketika saya melanggar keyakinan kelas, yaitu berkata kasar. Ibu Erli hanya menyuruh saya untuk memperbaiki kesalahan saya dan tidak mengulanginya kembali, sehingga saya dapat menjadi siswa yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Ibu Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Natasha Iskandar dari kelas 8F asal sekolah SMP 10 Bulukumba. Saya merasa bahagia sekali karena ibu guru saya, Bu Erli, tidak memberiku sukses seperti hukuman karena saya malas sekolah. Namun sekalinya Ibu Erli memberiku masukan untuk perbaiki kesalahan saya. Ibu Erli sangat peduli akan diriku dan saya harus bisa menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Erli.